Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan dan masuk pada nasihat pada saudara kita Kang Habib Abdul Rahman Syahari, seorang Amerik terkenal, kita akan melanjutkan sedikit dari materi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam terapi penyakit isyuk ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan selanjutnya di antara terapi bagi penyakit ini adalah ikhlas, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan al-mahabbah, kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam selamat dari ujian dan cobaan tersebut. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya' innahu min 'ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Inti dari semua itu adalah keikhlasan yang timbul dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hak-hak makhluk, sehingga dia tidak berbuat zalim kepada manusia. Juga menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dari berbuat zalim kepada makhluk, sehingga orang-orang yang demikian akan beruntung. Alhamdulillah, keimanan dan basirah yang Allah anugerahkan kepada Nabiullah Yusuf alaihi wasallam, yang dengannya seorang akan mengerjakan perintahnya dan menjauhkan dari larangannya, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari perbuatan zina. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara terapi selanjutnya adalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Semuanya Al-Quran adalah obat dari kebodohan dan keraguan, syahwat dan syubhat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat yang paling ampuh dan mujarab kecuali Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan 'arabiyyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jami wa 'arabi qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa." Dan jika kami menjadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasulnya adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Di antara penawar dan obat dari penyakit ini yang disebutkan oleh Al-Quran adalah al-zawaj dan nikah, menikahi perempuan atau menikahi laki-laki yang dia cintai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya,
ialah dialah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya di antara merasa kasih sayang dan cinta. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Allah menjadikan wanita sebagai tempat ketentraman bagi laki-laki, sehingga hatinya cenderung dan tentram dengannya, dan keduanya saling menjalin cinta dan kasih sayang. Menikahi perempuan atau sebaliknya yang dicintainya merupakan obat dan penawar dari penyakit isyq, penyakit cinta yang mematikan ini. Ini adalah penawar yang Allah jadikan sebagai syar'i, yang mana di dalam agama Islam menikah adalah suatu yang syar'i, suatu yang disyariatkan, yang demikian tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'." Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah dengan satu perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj." Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka lakukanlah, karena yang demikian itu lebih baik dari kalian menundukkan pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan obat orang-orang yang terkena penyakit isyq ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud, fa inni mukathirun bikum al-umama yaumil qiyamah." Nikahilah kalian perempuan yang subur, tidak mandul dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat keturunan di hari kiamat nanti. Sehingga dengan demikian seseorang akan menjaga kemaluannya dari keharaman-keharaman seperti zina, liwat, lesbi dan lain sebagainya. Juga akan meneruskan serta menjaga keturunan orang tuanya dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Dengan menikah seseorang akan mendapatkan ketentraman hati, ketentraman batin, kasih sayang dengan penuh cinta yang tulus dari keduanya. Itu adalah ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada keduanya rasa cinta dan kasih sayang. Hal tersebut merupakan ayat-ayat dan kasih sayangnya agar manusia berpikir, "Huwa alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lain sebagainya, para imam salafus saleh, diperbolehkan bagi seorang yang mempunyai kemampuan untuk menikahi wanita lebih dari satu, yakni poligami, tetapi harus adil dan tidak boleh menganiaya istri yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, dzalika adna alla ta'ulu." Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja atau budak-budak yang kamu miliki. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, keadilan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah keadilan di dalam nafkah, penghidupan, sandang pangan dan tempat tinggal, bukan rasa cinta. Adapun rasa cinta dan kecenderungan hati, maka tidak ada yang bisa berbuat adil dalam hal ini.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisaa walau harastum, fala tamilu kullal mayl, fatadharuha kal mu'allaqah, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima." Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada perempuan yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan kebaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Wahai sekalian manusia, kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil dari segala sisi, walaupun sudah terbagi-bagi satu malam, kemudian malam yang lainnya bergantian dengan istri yang lainnya, maka pasti akan terjadi perbedaan dalam rasa cinta, kasih sayang, syahwat dan berjima." Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, dan Al-Dhahhak bin Muzahim rahimahumullah jami'an. Dari Ibnu Abi Mulaidah berkata, ayat ini turun kepada Aisyah karena Nabi SAW sangat mencintainya daripada istri-istri yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW setelah membagi bagian dari istri-istrinya dan berbuat adil terhadap mereka, kemudian berdoa, Allahumma hada qismi fi ma amliku wala talumni fi ma la tamlik wala amlik yani qalb. Ya Allah, ini adalah pembagian yang aku mampu untuk berbuat adil dengannya, maka janganlah engkau celah aku terhadap yang aku tidak mampu dengannya, yaitu masalah cinta dan kasih sayang. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Man ahabbun nas ilaika?" Qala Aisyah. Qala wa min ar-rijal? Qala abuha. Siapakah wanita yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Beliau menjawab Aisyah. Dan dari kalangan laki-laki, beliau menjawab bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan diperbolehkannya ta'addud zaujat, poligami dalam Islam, ini berlaku di setiap zaman dan tempat, karena padanya lah terdapat kemaslahatan yang sangat besar bagi laki-laki dan perempuan, bahkan bagi masyarakat umum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab kasratun nisa, bab banyaknya jumlah wanita. Kemudian beliau membawakan perkataan Ibnu Abbas kepada Sa'id bin Jubair, "Nikahlah kamu wahai Sa'id, karena sebaik-baik dari umat ini adalah banyaknya jumlah wanita. Dan juga apa yang sering menimpa pada wanita dari haid dan nifas dan penyakit yang lainnya, jika dilarang menikah lagi bagi laki-laki akan berlalu waktu yang panjang dan kebutuhan secara biologis akan terlewatkan, bahkan bisa membahayakan badannya, jiwanya, masyarakat secara umum, sehingga mencari tempat-tempat hiburan, pelacuran, dan kesenangan hidupnya, dan hal-hal yang haram akan dicoba dan dirasakan." Dan juga disebutkan oleh Imam Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, dan juga batasan kesuburan wanita dan kehamilan wanita kurang lebih mencapai 45 sampai 50, berbeda dengan kaum pria. Di antara mereka ada yang mampu sampai lebih dari umur 50-an, hingga akan luput darinya kebaikan dan banyak dari keseruan yang lainnya, atau bahkan mereka terjumus kepada hal-hal yang haram. Masih banyak manfaat yang lainnya dari yang disebutkan di atas, dan juga disebutkan oleh Ummu Abdullah binti Syekh rahimahullah taala di antara faedah ta'addud zaujat, poligami yang disebutkan oleh Ummu Abdullah hafizahullah taala. Nah, adalah di antara faedah berpoligami, seorang suami akan menundukkan pandangannya, walaupun kalau kata beliau hafizahullah, kalau seandainya suami dicegah untuk berpoligami,
walaupun dia bisa menahan, tetapi dia berusaha untuk mencari-cari hiburan, berusaha untuk mencari kekuatan di jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana yang lebih baik, membiarkan suami-suami mereka bermaksiat kepada Allah, ataukah menggiring dan menunjuki suami-suami mereka melaksanakan sunnah yang mulia ini. Kemudian di antara ayuhal muslimun rahimakumullah, dan yang terakhir adalah, dan sebelumnya saya nukilkan kisah seorang yang bertakwa yang terhindar dari godaan wanita. Kisah Rabi bin Khudyan, dan seorang wanita yang cantik luar biasa. Ada suatu kaum yang menyuruh kepada seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa untuk menggoda Rabi bin Khudyan. Mereka akan memberikan upah 1000 dirham. Jika wanita tersebut dapat menaklukkan Rabi bin Khudyan, wanita itu pun akan mendapatkan 1000 dirham. Akhirnya wanita itu pun memakai pakaian yang paling indah dan memakai parfum yang paling harum. Kemudian dia menampilkannya di hadapan Rabi ketika beliau keluar dari masjidnya. Maka Rabi pun melihat wanita itu. Keadaan wanita itu menimbulkan rasa takut dalam hati Rabi. Lalu wanita itu datang kepada Rabi dalam keadaan tidak menutup wajahnya. Rabi pun berkata kepadanya, bagaimana keadaanmu? Andai kata penyakit demam menimpamu, lalu menyebabkan berubah rupa dan kecantikanmu seperti yang kulihat sekarang ini. Bagaimana keadaanmu apabila malaikat maut menjemputmu lalu memutuskan urat jantungmu? Bagaimana keadaanmu apabila suatu saat nanti kamu ditanya di hadapan Allah, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Mendadak wanita itu pun menjerit ketakutan dengan suara yang keras lalu terjatuh pingsan. Demi Allah, setelah siuman wanita itu berubah menjadi wanita yang sangat tekun beribadah kepada Allah, sehingga di saat kematiannya seolah-olah wanita itu seperti batang pohon kurma yang terbakar. Demikianlah ayuhal muslimun rahimakumullah, para ulama, para al-muttaqun yang mereka terhindar dari godaan dari godaan nisa, perempuan. Karena fitnah yang paling terbesar bagi laki-laki adalah fitnatul nisa. Kemudian yang terakhir, kita memasuki kepada nasihat terhadap Habibur Rahman hadahullahu ila tariqus siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini adalah nasihat. Kemudian kami bertanya, bagi siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan keseluruhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan sebab terbesar hancurnya umat terdahulu disebabkan tidak adanya perbaikan dari kerusakan
dan tidak adanya bayan penjelasan kepada ahlul ahwa wa ahlul bidah. Qala Allah azza wa jalla falawla kana minal qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan dan melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang berbuat kebaikan. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, sengaja pada akhir dari kitab atau dari buku yang saya tulis ini adalah nasihat terhadap saudara kita Muslim Habibur Rahman. Hadahullah, karena latar belakang beliau adalah seorang yang berpendidikan di Mesir, yang beliau sudah mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi malah menyelewengkan dan memalingkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengiring kepada kebatilan. Nasihat yang pertama adalah al-ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahu-d-din wa umirtu an akuna awwalal muslimin." Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku perintahkan supaya menjadi orang-orang yang pertama dalam berserah diri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzab, afa anta tunqidhu man fin-nar?" Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atas mereka? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada di atas api neraka? Qul aba ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kun minasy syakirin. Maka apakah kamu menyuruhku menyembah kepada selain Allah, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan, dan sesungguhnya telah diwariskan kepada kamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapuslah amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu hendaknya Allah sajalah yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat-ayat di atas mengajak kita untuk selalu ikhlas di dalam setiap amalan, di dalam salat, zakat, puasa, dalam mahabbah, amalan-amalan hati, rasa cinta, pengharapan, dan rasa takut, dan amalan-amalan hati yang lainnya, dan juga termasuk ibadah adalah at-ta'lif, termasuk yang harus selalu kita murnikan bagi orang-orang yang berdakwah kepada Allah, menulis dan lain sebagainya adalah al-ikhlas azza wa jalla lillahi azza wa jalla. Kemudian nasihat yang kedua, di antara novel yang kami tuliskan
di dalam ayat-ayat cinta terdapat syubhat, perancuan. Di antaranya adalah perkataan seorang penulis tidak mudah untuk membid'ahkan sesuatu perbuatan terpuji yang tidak ada larangannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal kejadiannya adalah ketika ibu-ibu di desa itu merayakan tanda Natu untuk menyenangkan anak-anak kecil, karena kanjeng Nabi adalah kanjeng yang teladan. Beliau paling suka menyenangkan hati anak kecil. Nah, masalah membid'ahkan sesuatu dan mempunyai kaidah dan kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalimat yang kamu ucapkan adalah benar, tetapi untuk mendukung amalan kebid'ahan yang mereka lakukan. Kalimatul haq urida bihil batil, yakni kalimat yang benar yang dia inginkan adalah kebatilan. Sedangkan acara nafsu adalah acara-acara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun niatnya baik. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam perintah kami, di dalam ajaran kami, maka amalannya tertolak. Maka siapa saja yang melakukan amalan yang dia anggap baik, yang dia anggap ibadah, tetapi tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, walaupun niatnya baik, maka yang demikian termasuk muhdatsatil umur. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridai Islam sebagai agama bagimu. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah zarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Qulna ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'izatan muwaddi'in فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat mengena sehingga air mata kami berlinang dan hati-hati kami menjadi takut. Kami pun bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan, lalu apa yang kau nasihatkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan mentaati walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi Ethiopia. Maka barang siapa yang hidup sepeninggalku akan mendapati banyak sekali perpecahan dan khilaf, maka tetaplah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, khalifah yang diberikan petunjuk setelahku. Peganglah dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama, karena setiap kebid'ahan adalah sesat, dan di dalam riwayat yang lain setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Al-Imam Ibn Majishun telah mendengar dari Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa yang mengamalkan kebid'ahan di dalam Islam yang dia anggap baik, maka sesungguhnya dia telah menuduh bahwasanya Muhammad SAW telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah kenabian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka perkara di zaman Rasul tidak pernah diamalkan,
di zaman kita pun bukan sebagai agama atau tuntunan. Sehingga orang-orang yang mengamalkan kebid'ahannya kemudian dia anggap baik, maka orang tersebut telah mengikuti hawa nafsu. Karena akal pikirannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Orang tersebut akan mudah orang tersebut berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nas bil haqq, wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumul hisab." Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang sangat berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan min Allah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun. Kemudian syubhat yang kedua. Sebelumnya, maka perkara tersebut, masalah membid'ahkan dan memfasidkan seseorang memang kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi yang kami inginkan adalah mendukung kebid'ahan yang mereka lakukan. Maka perkara yang kembali kepada dua keadaan, kepada syariat tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau mengikuti hawa nafsu dan membuat ajaran-ajaran baru di dalam agama yang dia anggap baik, pada hakikatnya adalah muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syubhat yang kedua di dalam ayat-ayat cinta tentang kemerdekaan beragama. Ucapan seorang penulis atau seorang novelis mengatakan kita harus memanusiakan manusia tanpa menyentuh sedikit pun kemerdekaannya, meyakini agama yang dianutnya tidak lebih dan tidak kurang. Jawabannya adalah, wahai Siraji, bukankah kamu adalah orang yang berpendidikan agama? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mana Allah mengkafirkan mereka, yang mana mereka mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatil Nasara Masih ibn Allah, dzalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qala alladziina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putra Allah, dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka yang datang dari mulut mereka. Mereka menurut perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknat mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Bagaimana mereka sampai berpaling. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara yang jelas-jelas kafir. Masalul ladzina hamilut Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal, amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah, dan Allah tiada memberi petunjuk bagi kaum yang zalim. Jika
kami biarkan kebebasan beragama. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pendahulunya Yusuf Qaradawi qarrarallahu lisanah, amin, yang menyuruhkan untuk mencintai Yahudi dan Nasara, mempropagandakan penyatuan agama, wahdatul adyan. Gerakan ini adalah gerakan yang diperjuangkan oleh Yahudi dan Nasara, kemudian diteruskan oleh kaki tangan mereka, yakni dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Upaya ini didukung oleh para dai penganut paham wahdatul wujud, yang bahasa Jawanya adalah manunggaling kaula Gusti. Pada masa berikutnya berdiri Freemasonry yang telah terkedok penyatuan tiga agama, yang membuang fanatis Islam dengan sebuah mediator persamaan iman kepada Allah, karena mereka semua adalah orang-orang beriman dan mereka juga beragama samawi. Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya kerusakan wahdatul adyan yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang pertama adalah mengacaukan Islam dan merasakan kaum muslimin, yang mengakibatkan kaum muslimin terombang-ambing dalam syubhat ini. Yang kedua, memudarkan ikatan persaudaraan bersama Islam dan memperkokoh persaudaraan dengan Yahudi dan Nasara. Yang ketiga, membungkam lisan kaum muslimin untuk mengkafirkan Yahudi dan Nasara dan agama-agama yang lain yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah bahaya laten, karena orang-orang yang ragu dan tidak mau mengkafirkan Yahudi dan Nasara adalah kafir, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Dan yang keempat, membatalkan dan mempropagandakan hukum-hukum Islam, memporak-porandakan hukum Islam, yang mana hukum Islam wajib ditegakkan terhadap orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam kerusakan wahdatul adyan adalah menyamakan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang kafir, yang jelas tidak akan sama. Apa naj'alul muslimin kal mujrimin? Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Nah, kemudian yang selanjutnya, dari mafsadah dari kerusakan wahdatul adyan yang dipropagandakan oleh penulis novel ayat-ayat cinta. Nah, di antaranya mengingkari hukum Allah. Mereka lebih menyukai hukum-hukum orang-orang kafir daripada hukum Allah. Apa hukum al-jahiliyah yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang tersebut adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian masalah yang selanjutnya dari wahdatul adyan adalah meninggalkan jihad fi sabilillah. Sedangkan jihad di dalam Islam adalah ibadah yang mulia yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh kaum muslimin. Tetapi dengan adanya wahdatul adyan, penyatuan agama akan hilang, jihad akan hilang, jizyah kepada orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam. Kemudian selanjutnya, dengan adanya wahdatul adyan, akan meruntuhkan prinsip-prinsip al-wala wal bara. Wala loyalitas dan kebencian di dalam Islam, menghancurkan kebencian kepada orang-orang kafir dan mengangkat mereka menjadi pemimpin dan mencintai atau berteman dengan mereka. La yastakhidul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa min Allah fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzzirukum Allah nafsahu wa ila Allahil masir. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu akan kembali. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan dinukilkan juga dari fatwa Lajnah Daimah tentang propaganda penyatuan agama Wahdatul Adyan. Para ulama dari Lajnah Daimah Lil-Ifta yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah memperingatkan agar umat berhati-hati terhadap Wahdatul Adyan. Inilah fatwa Lajnah Daimah nomor 19.402 tanggal 25 Muharram 1418 Hijriah. Perihal penyatuan agama, apabila propaganda Wahdatul Adyan penyatuan agama dilakukan oleh seorang muslim, maka hal itu adalah bentuk kemurtadan yang nyata dari Islam. Karena jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah. Propaganda tersebut meribai kepada kekufuran terhadap Allah, membatalkan kebenaran Al-Quran, dan membatalkan fungsinya sebagai penghapus semua kitab sebelum Al-Quran, dan membatalkan fungsi Islam sebagai penghapus syariat agama sebelum Islam. Berdasarkan hal-hal di atas, maka pemikiran tersebut tertolak menurut syar'i dan haram hukumnya berdasarkan dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'. Hal ini dikutip dari Raf'ul Islam an Mukhalafatul Qardawi di Syariat Islam. Kemudian kontroversi dalam ayat-ayat cinta. Ketika seorang santri salaf yang sudah bertawak ke Al-Quran dan belajar qiraah sab'ah, tetapi masih saja dia berjalan bersama perempuan yang bukan mahram di restoran, menyimak lagu sambil menikmati perempuan yang memainkan biola. Kemudian dia diajak berdansa dan menolaknya seraya berkata, "Maafkan aku Maria, maksudku aku tidak mungkin bisa melakukannya. Ajaran Al-Quran dan As-Sunnah melarang aku untuk bersentuhan dengan perempuan kecuali dia istri atau mahramku." Jawabannya adalah ucapan yang benar bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah melarang untuk berbicara, bertatapan muka, menikmati keindahan wanita, apalagi jarang berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Sayangnya dia sendiri tidak mempraktekannya. Walhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya berhati-hati dengan fitnah nisa. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab." Dan peliharalah dirimu dari siksa api neraka yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling terbesar terhadap kaum laki-laki adalah perempuan. Kemudian nasihat yang keempat, masalah gambar. Termasuk film, video dan lain sebagainya yang ditampilkan dan disetujui oleh penulisnya. Bahkan bioskop tersebut dijadikan sebagai majalis. Ketika bioskop menjadi majalis atau tempat masjid, yang itu diputar film-film, walhamdulillah, di antara mereka ada yang berhenti dengan antrian yang sangat panjang sampai melalaikan sholat, hal itu dibentuk kerusakan, hal itu dibentuk
kerusakan kaum muslimah, apalagi mengeluarkan kaum muslimah dari rumahnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaknya kamu wahai kaum wanita, berdiam diri di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Sedangkan orang ini sudah menggiring kaum muslimah untuk keluar rumahnya, rela untuk menghadiri dan menyaksikan film dan melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna. Kemudian nasihat yang selanjutnya, masalah yang selanjutnya adalah ketika pemeran seorang yang salah yang belajar Al-Quran bertaraf qiraah mengatakan, cintaku kepadamu seperti cintanya seorang penyembah kepada sesembahannya. Bagaimana menurut antum sekalian? Yang demikian adalah sudah terjatuh kepada syirik di dalam mahabbah, karena dia telah menyamakan cintanya seperti menyamakan cintanya kepada Allah dengan makhluknya. Dan juga di dalam makhluk tersebut kisah cinta yang sudah terlalu mendalam dan secara tidak langsung kaum muslimah dan kaum muslimin tergiring untuk melakukan al-'ishq, untuk merangsang dirinya berbuat al-'ishq, dan ini merupakan kemungkaran. Dan sudah antum ketahui dari pembahasan yang sebelumnya dari definisi al-'ishq. Sedangkan di dalam novel tersebut, mereka Fahri dan yang lainnya berdansa dan sebagainya, berjalan, bertatap muka dan sebagainya, menikmati satu sama lain, memandang satu sama lain. Yang demikian termasuk kemungkaran waliyadzubillah. Sehingga ittaqullah. Apalagi perkataan seorang yang dikumpulkan oleh novelis ini menggiring seseorang untuk melakukan melakukan kecintaan atau memanggilkan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya, cintaku kepadamu seperti cintanya seorang penyembah kepada sesembahannya. Pada yang demikian adalah bentuk kesyirikan waliyadzubillah, syirkun fil mahabbah, syirik di dalam rasa cinta, karena dia telah menamakan kesembahannya, idolanya, pujaannya seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian adalah perbuatan kesyirikan waliyadzubillah. Sehingga yang saya harapkan dari penulis untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia sudah berpendidikan agama, sehingga jangan sampai merusak kaum muslimin dengan nama Islam. Demikianlah. Dan sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu dan umur bagi manusia di dalam hidup ini, mulai lahir sampai menjemput ajalnya.
Waktu seseorang adalah modal dasar bagi manusia. Apakah dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, ataukah kehidupan yang sempit berada pada siksaan yang abadi. Waktu itu berjalan lebih cepat dari awan. Apakah dia menggunakan waktunya untuk Allah, di jalan Allah, maka itu adalah modal hidup baginya. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila berteman kepada orang-orang Sufiyah, aku tidak mendapatkan manfaat dari mereka kecuali dua kalimat. Yang pertama, waktu itu ibarat pedang. Apabila kamu tidak memanfaatkannya, kamu akan dihantamnya, ditebaknya. Dan yang kedua, dan dirimu, jika tidak disibukkan dengan kebaikan, niscaya akan menggunakan dalam kebatilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian suratan takdir yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah ketentuan yang harus kita imani, yang harus kita terima, bersabar. Baik ketentuan itu bersifat buruk, celaka, bahagia, sedih, senang dan yang lainnya. Tugas kita adalah al-iman bil qada wal qadar dan beramal sesuai petunjuk agama Islam. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana 'ala nabi min harajin fima faradallahu lahu sunnatullah illa lana min qabl wa kana Allah qadaran maqdura." Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagaimana sunnahnya pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan adalah ketetapan Allah atau suatu ketetapan yang pasti berlaku dan terjadi. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la ya'malu zaman tawil bi'amali ahli jannah thumma yahtamu lahu 'amalu bi'amali ahli an-nar. Wa inna rajula la ya'malu zaman tawil bi'amali ahli an-nar thumma yahtamu lahu 'amalu bi'amali ahli jannah." Sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan waktu panjang dengan amalan ahli surga, kemudian dia tutup akhir hidupnya dengan amalan ahli neraka. Dan ada seorang yang beramal dengan waktu panjang dengan amalan ahli neraka, kemudian dia tutup akhir hidupnya dengan amalan ahli surga. Ayat-ayat dan hadis di atas menunjukkan tentang masalah al-qada dan qadar, yang pada intinya adalah seorang harus bersabar, beriman, rida terhadap takdir, dan berusaha berikhtiar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari su'ul khatimah dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah al-'azim Rabbul 'arsyil karim ay yaj'alana mimman athara hubbahu 'ala hawah wabtagha bidzalika qurbahu wa ridah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.